Alkisar, di negeri Hindia Belanda ratusan tahun yang lalu. Kota Raja Saat, sebuah kota yang terletak di utara pelosok Nandipa kota yang sejahtera dan aman bagi para penduduknya. Mereka akan menyambut hangat siapapun yang datang ke kota itu, saling menghargai dan menyayangi satu sama lain. Mereka saling bahu-membahu bila ada yang membutuhkan pertolongan. Tidak pandang bulu apalagi sampai meremehkan manusia lain. Itulah warga Kota Raja Saat pasukan 1000 bahasa. Hari ini cerah sekali. Kegiatan apa saja yang akan kamu lakukan? Rencananya hari ini aku dan suamiku akan pergi menanam jagung di kebun kami. Romantis sekali. Indahnya hidupmu. Aku yang jomblo ini kapan ya dapat jodoh? Tenang aja, nanti aku bantu kamu mencari jodoh. Kamu mau tipe suami yang seperti Babang Tampan, yang perkasa itu. Ia dapat memanggil sapi ukuran jumbo ke kota sebelah. Apa? Sapi jumbo? Fiksi keturunan Hongo. Tapi aku juga tidak perlu suami yang gagah seperti itu. Beri saran pria yang normal dikit kek. Aku punya tetangga di sebelah rumahku. Dia seumuran denganmu. Dia baik, tampan, dan suka menolong. Tapi wah, kayaknya bintang 5 tuh. Tapi ada apa? Tapi kakinya tidak menapak ke tanah. Loh, setan dong. Sudah cukup. Saran darimu semua tak betul semua. Tapi katanya akan ada bandit dari Netherlands yang akan datang ke sini. Siapa tahu nanti mau kamu gebet. Kita lihat dulu kali ya. Siapa tahu ada yang nyantol. Ya udah. Benar saja. Beberapa waktu kemudian, sekelompok orang berpakaian khas ala Eropa mulai berdatangan ke kota itu. Para pribumi belum sadar bahwa mereka yang akan menjadi penghancur ketenangan di kota. Mereka pikir orang-orang itu hanya datang untuk berniaga saja. Namun perkiraan itu sungguhlah salah. Pada suatu hari penyerangan terjadi. Beberapa orang penting di kota disekap oleh tentara Nederland. Para petinggi Kota Raja Saat mulai melakukan upaya negosiasi agar tahu alasan dibalik penyekapan itu. Selamat pagi, Tuan. Saya Dinda Tuan. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan kepada Anda. Apakah Anda berkenan untuk mendengarkan saya? Katakanlah, namun jika Anda berani menyakiti salah satu dari mereka, saya tak akan sudi merugikan apapun. Baiklah, saya berjanji. Saya menginjak kaki di sini bukan untuk mengatakan tanpa alasan. Saya ingin mengajak kamu untuk bergabung bersama kami. Jika Anda bergabung bersama kami, maka hidup kamu akan merasa tercukupi. Jika Anda butuh pangkat, maka katakanlah. Jika Anda butuh gadis-gadis yang cantik, maka datanglah kepada kami. Kami punya segalanya. Saya tidak mengerti apa maksud Anda mengatakan hal itu. Kalian hanya manusia. Manusia tidak dapat menjamin apapun. Saya tidak mau menyekutukan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi bergabung dengan kalian yang entah datang dari mana. Lepaskan dia dan enyahlah dari hadapan saya. Baiklah, jika Anda menolak, maka sebagai gantinya saya harus melakukannya. Bukan. Yang Anda lakukan, bukankah Anda sudah berjanji untuk tidak menyakiti siapapun? Melanggar janji itu adalah dosa. Jika ada orang tidak memiliki tujuan yang sama dengan saya, maka tak lebihlah dari sekedar sampah. Tutup mulut kotormu itu dan pergilah. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Panglima Polim, saya rasa tidak lama lagi akan ada bencana yang terjadi di kota ini. Kenapa kau bisa menyebut itu, Sultan? Karena kemarin jenderal dari Netherlands itu menahan salah satu petinggi kita. Mereka datang untuk bernegosiasi. Ternyata mereka ingin mengajak saya untuk bergabung. Tentu saya tolak tawaran itu. Namun sebagai gantinya, salah satu petinggi kita harus terbunuh. Karena ketidakmampuan saya, seseorang telah menjadi korban. Saya paham, kejadian kemarin membuat Anda sedih. Ternyata benar dugaan saya, tidak ada itikat baik dari kedatangan orang asing itu. Alangkah baiknya kita menyiapkan suatu hal bila hal yang tidak diinginkan terjadi. Mari kita kumpulkan semua para petinggi kita Raja Saat lagi. Baiklah, kita tidak boleh
Beberapa minggu kemudian, tidak ada tanda-tanda pergerakan dari tentara Nederland. Warga Nederland betul-betul hanya melakukan niaga pada penduduk saja. Semakin lama, penduduk asing semakin membuka celah pintu yang besar untuk Nederland. Hal inilah yang menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyerang. Menurut pantauan dari para prajurit, dapat dipastikan bahwa target selanjutnya adalah Sultan Mahmud Shah. Maka dari itu, Panglima Polim mengerahkan pasukan untuk melindungi Sultan Mahmud Shah. Lapor Panglima, pasukan kita sudah dikerahkan oleh tentara Nederland. Banyak pasukan yang mati, dan saya harap Panglima dan Sultan segera meninggalkan tempat ini. Apa? Memang kekuatan pasukan mereka tidak boleh diremehkan. Pergilah prajurit. Baik, Tuan. Kita pergi dari sini, Sultan. Tuanku sudah menunggu di sana. Baiklah. Apa terburu-buru sekali, Tuan? Pasukan yang sudah jaga di depan sudah saya kalahkan dengan mudah. Kita lihat saja nanti siapa yang akan menang. Tutup mulutmu, jangan banyak bicara. Dasar orang sombong, bila diri semakin menjadi. Pasukan Nederland lebih jauh kuat dari siapapun. Lihatlah. Sultan Mahmud, Anda tahu saya tidak suka kekerasan. Menyerahlah sebelum hal itu terjadi. Demi Allah, saya tidak akan pernah menyerahkan istana ini kepada Anda. Dan jika saya mati, saya tidak akan ridho jika Anda menguasai tanah ini. Hukuman Allah lebih terasa nyata. Jangan. Sultan! Silahkan beristirahatlah dengan tenang. Setelah kematian Sultan Mahmud Shah, kepemimpinan diserahkan kepada Tuanku Muhammad Daud. Pengamatan terus dilaksanakan sampai beberapa waktu selanjutnya. Persiapan demi persiapan dilakukan oleh pihak Kutaraja Saat, mengingat bahwa banyak hal bisa terjadi kapan saja. Persiapan yang lebih matang akan menghindari kejadian fatal sepenuhnya, agar tidak terjadi kembali jika saat ini kehilangan pemimpin untuk yang kedua kalinya. Mereka tidak tahu apakah pasukan akan bertahan ataupun tidak, karena rasa semangat yang timbul juga merupakan hasil kerja keras dari pemimpin yang bertanggung jawab. Selamat malam, Jenderal Kohler. Malam juga, Sultan. Apa kabar Anda? Sudah lama kita tidak berjumpa. Silakan duduk. Sangat baik, Jenderal. Saya terkejut karena udara di kota ini bersih sekali. Anda yang kedatangan kita ke sini untuk berlibur, pasti senang sekali. Ya, Anda ini berlibur. Saya sudah banyak merenggut nyawa orang. Mengeri sekali ya. Begitulah nasib kita, agak menyedihkan. Silakan minum. Bagaimana rencana Anda selanjutnya? Tujuan kita masih sama, untuk memperluas wilayah Nederland 3 karena sudah lemahnya pemerintahan karena kematiannya Sultan Mahmud. Sekarang mari kita membunuh pemerintah. Baiklah, jika Anda memerlukan bantuan, hubungi saya. Terima kasih atas waktu Anda. Secara tiba-tiba di keesokan harinya, Kohler dinyatakan meninggal. Dokter bilang ada suatu racun yang dimasukkan ke dalam minuman yang ia minum kemarin. Pukulan yang amat keras dirasakan oleh pasukan Nederland karena kehilangan salah satu pemimpinnya. Nederland kala itu sedikit terguncang karena kepergian sang pemimpin. Inilah rasanya menjadi penduduk Kutaraja Saat pada beberapa waktu yang lalu. Bagaimana keadaan dia? Situasi di luar sana semakin memanas, Tuan. Nederland ini tidak terduga atas kematian Kohler. Mereka masih tetap memperluas wilayah. Kita melakukan itu terang-terangan untuk mencari perhatian warga supaya mereka berpikir bahwa kita sudah menyerah, dan apabila kita tidak memiliki kekuatan apapun dalam menghadapi mereka secara langsung, mereka pasti akan merekrut para warga untuk menjadi tentara. Ya, pasukan kita akan semakin berkurang. Mereka memiliki pemimpin baru, pasti mereka akan membuat rencana baru. Tapi saya yakin mereka akan menjalankan rencana semula. Panglima, laporkan keadaan di setiap daerah. Hampir setiap daerah dikuasai oleh Wat Neder. Hanya di bawah kepemimpinan Tegomas yang masih bertahan. Sebanyak 2 orang. Kita harus menjaga
sekecil apapun wilayah yang kita miliki. Dan sebelum terlambat, lenyapkanlah Nederland dari daerah sini. Nederland kala itu mengutus seorang antropolog dan strategi bernama Snoeck Gonger untuk menyamar dan perlahan masuk ke dalam kehidupan masyarakat berkedok ingin mempelajari agama Islam. Ia justru mengamati siapa saja yang akan menjadi penghalang bagi jenderalnya. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berganti. Rasanya belum lama permainan ini dimulai. Namun ternyata sudah 1 tahun lamanya ia mengemban tugas menjadi seorang mata-mata. Surat dari penyamar. Surat ini merupakan laporan yang ke-1200 saya telah berganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Setelah perjalanan panjang, kini semua orang benar-benar telah mempercayai saya akses untuk bertemu pemimpin tuanku Muhammad Daud. Telah saya dapatkan dengan mudah. Kita bisa menggunakan kesempatan ini kapanpun jika diperlukan. Setelah saya pelajari lebih lama, mereka benar-benar menghormati dan menghargai para guru atau biasanya disebut para ulama. Pimpinan mereka juga seorang ulama yang tangguh dan cerdas. Tak jarang saya melihat semangat yang berkobar di mata pasukan. Meskipun jumlahnya sedikit, kita tidak boleh meremehkan apapun, bahkan tentang hal kecil tentang kota Raja Sa'ad. Ketangguhan pemimpin benar-benar dijiplak dengan baik oleh pengikutnya. Mereka berjuang atas nama Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, berjuang dengan gigih dan ikhlas sampai akhir hayat adalah waktu. Hal tersebut yang menjauhkan mereka dari rasa takut akan kematian yang menghampiri. Kita tidak bisa mengucapkan niat mereka hanya dengan perkataan. Sungguh saya sangat jamin itu tak pernah berpengaruh. Dari hasil pengamatan saya, ulama sangat intuitif. Meskipun tak semua langsung terjun ke lapangan, tapi ulama-ulama ini selalu memberi asupan semangat kepada pasukan. Oleh karena itu, kita perlu menghabisi para ulama. Saya yakin mereka akan terkejut bila terjadi serangan mendadak. Dengan cara itulah, kekuatan mereka akan kembali melemah. Sama seperti tahun lalu, saat Sultan Mahmud Syah wafat. Sekian laporan yang bisa saya sampaikan. Para kaum Nederland sudah berani membunuh para ulama. Ini tidak bisa dibiarkan. Panglima Polim, bagaimana persiapan perang kita? Sudah Tuan, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Baguslah kalau begitu. Kita lihat situasi. Tetap kumpulkan niat untuk berada di jalan Allah. Apakah pasukan kita lebih unggul dari Nederland? Saya rasa tidak. Pasukan kita sudah banyak kehilangan orang dari waktu ke waktu. Mungkin yang tersisa di sini ditakdirkan untuk berperang. Itulah tanggung jawab kita sebagai warga kota Raja Sa'ad. Bersiaplah di posisi masing-masing. Maaf Tuan, sudah terlambat. Pasukan kan lebih sedikit dari sebelumnya. Meski tersisa sedikit, kami tidak akan menyerah. Maaf Tuan, takkan semudah itu. Tidak cukupkah bagi kalian merusak negeri kami? Apa untungnya bagi kalian? Sungguh kalian tidak diinginkan di sini. Mau bagaimanapun juga sudah terlambat. Kami bahkan sudah menguasai tanah ini. Tak mungkin bagi kami untuk kembali begitu saja, bukan? Sudahlah, Tuan. Istirahatlah dengan tenang. Tugu Umar! Ada suatu malam, setelah Cut Nyak Dien ditangkap Nederland, Cut Nyak Dien berhasil kabur dan pergi ke hutan untuk menyelamatkan diri. Ia melanjutkan perang suaminya dan melakukan perang gerilya. Namun sayang, dia tertangkap karena salah satu pasukannya berkhianat dan memberitahu akan keberadaan Cut Nyak Dien. Akhirnya beliau dibawa ke Sumedang dan menghabiskan sisa umurnya di tempat pengasingan tersebut. Semenjak kematian Cut Nyak Dien, perang dinyatakan berakhir. Kota Raja Sa'ad memang tidak berhasil mengusir Nederland. Namun jasa mereka tidak dapat digantikan oleh apapun. Jasa-jasa itu akan dikenang oleh seluruh warganya sampai akhir hayat mereka. Jasa-jasa orang tua yang akan diceritakan kembali kepada keturunannya nanti, bahkan sampai sekarang. Kisah tersebut akan tetap dipelajari
dan diceritakan secara turun-temurun agar kaum muda tidak pernah melupakan kesulitan yang mereka alami.